Sebagai seorang guru yang berada di generasi yang berbeda, ada tantangan yang berat. Ketika berhadapan dengan generasi Z, itu rasanya kayak kita berada di dunia lain, di dunia orang gila. Menurut Bapak, mana yang paling susah diatur, generasi Z ini atau generasi sebelumnya? Di generasi sebelumnya itu anak-anaknya kalau disuruh kerja sesuatu, kerja. Disuruh tertib di kelas, diam-diam. Generasi ini susah kerja tugas, dia bisa seenaknya di kelas, mendapat nilai jelek tanpa ada beban. Tidak ada masalah, mau 20, 30, fine-fine aja. Kembali lagi di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Nah, hari ini saya sudah berada di SMP YPPK Santo Bernardus Timika. Dan khusus episode kali ini kita akan membahas bagaimana pandangan guru terkait dengan sistem pengajaran generasi Z dan generasi sebelumnya. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang sudah berpengalaman 29 tahun dalam mengajar. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rovinus Moa dan masuk mengajar di SMP Bernardus tanggal 12 Januari 2004. Oke Pak Rovin, kan dalam 29 tahun Bapak mengajar tentunya ada tantangan yang Bapak alami ya sebagai guru dalam mengajar. Lalu mungkin Bapak bisa jelaskan tantangan apa yang Bapak alami dalam mengajar siswa generasi Z dengan generasi sebelumnya? Untuk generasi Z, sebagai seorang guru yang berada di generasi yang berbeda, itu ada tantangan yang berat. Ketika berhadapan dengan generasi Z, itu rasanya kayak kita berada di dunia lain, di dunia orang gila. Karena kadang saya sendiri bingung, apakah sayanya yang gila, atau anak-anaknya yang gila, atau kami sama-sama gila. Karena di generasi sebelumnya itu anak-anaknya kalau disuruh kerja sesuatu, kerja. Disuruh tertib di kelas, diam-diam. Generasi ini di sudut kelas yang satu bisa berbicara dengan di sudut kelas yang lain dalam kondisi ada guru di dalam. Lalu apa perbedaan paling mencolok dari Gen Z sendiri? Apakah mungkin dari segi kedisiplinan mereka, perilaku atau prestasi? Dari segi disiplin, iya, disiplinnya mereka. Mau terlambat, mau tidak terlambat, sama saja buat mereka. Sama saja. Untuk generasi ini ya, yang lagi dengan susah payah kita berusaha untuk bisa paling tidak mengurangi lah. Ya, prestasi apalagi? Di awal saya sudah sampaikan, dapat 20, ekspresi wajah mereka biasa saja, tanpa beban. Itu yang menunjukkan bahwa mereka masa bodoh, cuek, merasa mungkin lebih nyaman dengan dunia digital. Mereka lebih nyaman di media sosial. Karena apa yang saya tarik semua ada di sana, jadi aman. Begitu. Oke. Lalu bagaimana cara Bapak menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Oh iya. Kalau untuk menghadapi generasi Z yang lonjakan perubahan yang luar biasa, kalau kita tanpa bergaul, tanpa berbaur dengan dunia lain, kita tidak akan tahu tentang mereka. Maka kami mencoba untuk mencari solusi melalui media sosial. Kami menemukan ada beberapa solusi. Kita harus tahu karakteristik anak itu sendiri. Paling tidak tahu itu dulu. Oh, anak ini hobinya apa? Yang kedua, kita harus tahu latar belakang keluarganya. Apakah dia datang dari keluarga yang di atas rata-rata ekonominya? Jangan sampai dia datang dari keluarga yang broken home. Ini menjadi persoalan masing-masing ya. Persoalan tersendiri buat mereka. Itu yang menjadi kendala buat kami. Prestasi tadi itu, kalau sikap perilaku yang mereka tunjukkan, itu yang disampaikan tadi, di kelas bisa di pojok yang satu bisa berbicara dengan di pojok yang lain. Itu yang memang mencolok. Tetapi untuk mencari solusi, kita harus
mendekati mereka, berusahalah untuk bisa memahami mereka, itu saja. Memahami mereka, maka kita masuk ke dunianya mereka, baru kita bisa menyetir. Kalau tidak bisa. Oke, lalu menurut Bapak sebagai guru ini, anak-anak zaman sekarang tuh lebih dominan dalam bidang apa? Anak zaman sekarang mau dibilang dominan bidang apa, memang itu kendala. Ketika kita masuk tanpa ada pengklasifikasian, tanpa ada pemetaan tentang karakteristik, kita buta juga tentang mereka. Mereka maunya apa kita tidak tahu. Tetapi harus mendekati mereka, kita tahu apa yang menjadi kemauan mereka. Baru kita tahu ternyata di kelas yang berbeda punya kemauan yang berbeda juga. Jadi ada anak yang punya kemampuan di bidang olahraga, maka dia akan lebih cenderung di olahraga, main-main. Kita kadang pusing kenapa anak ini tidak tenang di kelas, ternyata memang hobinya ada di sana. Ada yang hobinya menyanyi, jadi tidak hanya satu sisi saja. Ada yang bisa menyanyi, ada yang banyak potensi ada, masing-masing punya. Dan itu mereka bisa kembangkan dengan caranya masing-masing karena sudah tersedia di dunia digital. Oke, lalu berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi, apakah sistem pendidikan yang sekarang ini mendukung potensi anak-anak Gen Z? Setiap sistem pendidikan itu kan dilihat dari kurikulumnya. Setiap kurikulum itu punya keunggulan masing-masing. Termasuk sistem pendidikan yang di akhir-akhir ini adalah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar tidak 100% bagus dan tidak 100% jelek. Ada punya kelemahan, ada punya kelebihan. Yang punya kelebihan itu yang memberikan ruang atau kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk bisa mencapai cita-cita. Itu mereka punya peluang yang luar biasa, asal punya kemauan yang positif. Begitu, itu saja kunci. Oke, lalu bagaimana peran guru dalam mendukung potensi Gen Z saat ini? Apakah masih sama ketika mengajar generasi sebelumnya atau berbeda? Kalau guru punya peran yang jelas, generasi sebelumnya masih ada sangkut pautnya. Karena kami ini berada di dua generasi yang berbeda. Jadi ketika kami mengajar di generasi Y, lanjut masuk ke generasi Z, ada perubahan. Maka guru dituntut untuk mampu mengenal, memahami, harus sangat memahami karakteristik anak, baru bisa masuk di dalam. Ketika kita masuk ke dalam dunia anak-anak dan kita tidak tahu apa maunya, maka kita akan salah langkah juga memberikan. Harus paham betul anak ini maunya apa, maka harus dikelompokkan dulu mereka ini ada di kelompok mana. Kalau memang kita kasih tambah kurang saja tidak beres, baru kita mau kasih rumus banyak-banyak, percuma. Itu nanti sama dengan kita membuang garam ke laut, sia-sia apa yang kita sampaikan. Maka kenalilah mereka, berikan apa yang ada sedikit tetapi bisa bermanfaat, bisa dia pahami daripada banyak lalu sama sekali dia tidak paham. Itu rugi buat kita, rugi buat anak-anak. Oke, kan sekarang kita berada di zaman yang teknologi informasinya itu berkembang dengan pesat ya. Nah, menurut Bapak sebagai guru sendiri, seberapa besar teknologi informasi itu membantu Bapak dalam mengajar sebagai guru? Terkadang saya memang sering menggunakan teknologi itu untuk mengajar. Saya tidak perlu pusing-pusing harus download. Saya pakai data saja, saya masuk. Ini di internet, sampaikan ini yang kamu mau disampaikan ini. Saya pakai YouTube. Mau disampaikan, saya tinggal beli speaker. Ini speaker, nyalakan, kamu dengar informasinya begini. Tetapi supaya mereka bisa dengar, maka ada syaratnya. Setelah itu kau harus kerjakan apa sehingga mereka ada, oh ya perhatian. Kalau tidak dia bilang apa? Di rumah juga ada, wifi saya ada, paket saya ada. Nanti saya lihat sendiri. Tetapi ketika dia perhatikan saat itu dan ada tugas yang harus dia kerjakan, maka itulah yang mengikat dia supaya bisa membantu bahwa teknologi itu membantu guru, membantu siswa. Lalu menurut Bapak, adakah kebiasaan negatif yang melekat dalam diri Gen Z dalam belajar? Untuk kebiasaan negatif untuk Gen Z, satu hal yang saya lihat sampai sekarang untuk meminimalisir itu agak susah, itu sifat masa bodoh. Karena
rasa menghargai terhadap orang lain, mungkin, tapi tidak semuanya ya. Ini hanya satu segelintir orang saja, bukan maksimum, bukan sebagian besar. Tapi ada di generasi ini yang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah dapat, bahwa sifat masa bodoh, ya tidak bisa menghargai orang lain, itu ada. Itu seperti masa bodoh tadi ya. Adakah saran Bapak untuk sistem pendidikan di sekarang ini? Saran untuk sistem pendidikan yang ada, yang jelas kurikulum kan paling lambat itu 10 tahun harus diubah. Memang itu wajar. Untuk sistem pendidikan yang sudah ada, kurikulum merdeka memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bisa mencari sendiri, dan ada dari Bapak Ibu guru wajib mengetahui karakteristik anak, tetapi dibatasi ruang geraknya. Dibatasi ruang geraknya itu seperti ketika siswa itu tidak mampu atau tidak mau melakukan sesuatu yang ditugaskan, lalu guru terbatas dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Di situ sudah yang guru tidak bisa berbuat apa-apa, karena memberikan hukuman, ada hukuman yang memberikan efek jerah itu tidak berani kita lakukan, karena daripada saya harus hanya gara-gara tujuan anak berhasil lalu saya harus mendekap di balik jeruji, kan rugi saya ya. Maka hanya sebatas menyampaikan saja. Maka saran saya adalah negara memberikan ruang seluas-luasnya bagi guru untuk bisa mengatur peserta didik itu agar bisa mencapai tujuan pendidik itu yang maksimal lah. Kita mau bilang 100%, itu hanya Tuhan yang punya. Manusia hanya bisa menginginkan yang maksimal. Sebagai seorang guru, harapan saya terhadap generasi Z, ya kita tahu generasi Z itu mereka yang hidup di zaman yang serba canggih. Dunia digital itu mereka punya. Jadi segala sesuatu mereka bisa jangkau di sana. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi harapan, semua mereka bisa lihat di sana. Harapan kami sebagai guru bahwa generasi Z harus bisa mencapai, bisa mendapatkan keberhasilan jauh lebih mudah. Harusnya di usia dini mereka masih muda harus bisa mencapai kesuksesan. Karena apa? Apa yang mereka cari, mereka bisa dapatkan jauh lebih cepat. Ya, jadi zaman dulu kita harus baca buku A, setelah itu lanjut ke buku B, lanjut ke buku C. Zaman mereka bisa langsung A sampai langsung ke C. Bisa mereka acak-acak, bisa. Itu semua tergantung dari apa yang menjadi harapan mereka. Jadi generasi Z itu mereka bebas, dan mereka punya karakteristik itu mengharapkan adanya kebebasan untuk bisa berkreasi, karena mereka berada di dunia yang berbeda. Sebagai guru juga kami mengharapkan bahwa semua pihak harus bisa bekerja sama, bisa menolong mereka. Artinya zaman digital ini bukan hanya hal positif saja yang ada di sana, semua hal ada di sana. Maka mental generasi Z harus ditempa sebaik mungkin supaya paham bahwa di sana itu saya bisa memilah yang mana yang saya butuhkan untuk keberhasilan, bukan untuk masuk ke dalam jurang. Itu harapan kami. Jangan lupa saksikan Zona Genzi hanya di Papua 60 detik. Absolut Cinema.